Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ferdinand Awaren dengan NPM 221705065. Saya berasal dari kelas C. Di sini saya akan membahas tentang tugas 2 teori bahasa dan automata. Yang pertama ada Finite State Machine atau FSM. Adalah topik pertama yang dibahas dalam kuliah teori komputasi. Sebelumnya kita telah diperkenalkan dengan konsep dasar teori komputasi, dan sekarang kita akan mempelajari beberapa prasyarat penting sebelum memahami mesin keadaan terbatas atau finite state machine. Prasyarat yang perlu kita pahami termasuk simbol, alfabet, string, bahasa, powers of sigma, cardinality, dan sigma star. Simbol adalah representasi sederhana seperti A, B, C, 0, 1, 2, 3, dan sebagainya yang digunakan untuk merepresentasikan sesuatu. Alfabet dilambangkan dengan sigma adalah kumpulan simbol-simbol. Contoh alfabet bisa berupa ABC, 0, 1, 2, 3, atau bahkan angka seperti 0, 1, 2. Lalu string adalah urutan simbol-simbol. Ini bisa menjadi urutan tunggal seperti A, 0, 1, atau urutan yang lebih kompleks seperti AA, BB, A, atau 0, 1, 1, 0. Bahasa adalah kumpulan string. Bahasa bisa terdiri dari banyak string yang memenuhi aturan tertentu. Contohnya adalah bahasa yang terdiri dari semua string dengan panjang 2 yang menggunakan alfabet. Contohnya 0, 1. Lalu berikutnya power of sigma adalah kumpulan semua string dengan panjang n yang dibentuk dari alfabet sigma. Misalnya sigma pangkat 2 akan berisi semua string dengan panjang 2 dari alfabet sigma. Cardinality atau kardinalitas adalah jumlah elemen dalam sebuah set. Misalnya, cardinality dari sigma pangkat 2 adalah 4 jika sigma terdiri dari 0,1. Lalu berikutnya sigma star adalah kumpulan semua string yang mungkin dengan panjang apapun yang dibentuk dari alfabet sigma. Ini adalah kumpulan semua string mungkin dari semua panjang. Lalu finite state machine atau finite automata adalah topik berikutnya yang dibahas dalam teori komputasi. Finite state machine adalah salah satu model komputasi paling sederhana yang memiliki memori yang sangat terbatas. Finite state machine atau FSM dibagi menjadi dua, yaitu kategori besar finite automata dengan output dan finite automata tanpa output. Dalam finite automata tanpa output terdapat tiga kategori, yaitu deterministic finite automata atau DFA, non-deterministic finite automata NFA, dan epsilon non-deterministic finite automata. Lalu berikutnya equivalence of two finite automata. Kesetaraan dua automata mengacu pada kemampuan untuk menentukan apakah dua FSM dapat mengenali bahasa satu sama lain. Ini adalah topik penting dalam teori komputasi untuk memahami hubungan antara dua mesin berbeda. Lalu berikutnya formal definition of NFA. NFA adalah model komputasi yang sangat sederhana digunakan untuk memahami bahasa formal automata. Struktur DFA dapat diilustrasikan menjadi diagram yang terdiri dari states, contohnya seperti state ABCD, lalu transitions atau edge yang menghubungkan states berdasarkan input, start state ditandai dengan panah masuk ke suatu state, dan final state adalah state dengan lingkaran ganda. Maaf sebelumnya ini salah. Setiap DFA dapat didefinisikan dengan 5 tuple, yaitu 1. Q, set of states. 2. Sigma atau alfabet. 3. Q0 atau start state. 4. F atau set of final states. Dan 5. Transition function. Kemudian kita dapat menggunakan tabel untuk merepresentasikannya sebagaimana DFA berperilaku dalam merespons input dari alfabetnya. State-state dalam DFA bertransisi sesuai dengan tabel ini. Dalam contoh yang diberikan, kita telah menentukan Q, sigma, Q0,
F, dan transition function untuk DFA tertentu. Ini adalah komponen-komponen yang mendefinisikan DFA tersebut dan menentukan bagaimana DFA beroperasi. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.